Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, lantas mengapa harga sembako selalu naik di hari-hari besar dan hari raya setiap tahunnya? Dan langkah apa yang harus diambil, langkah antisipasi apa yang harus diambil juga oleh pemerintah agar hal ini tidak selalu terulang? Kita akan membahasnya bersama dengan peneliti Center of Food, Energy and Sustainable Development, Indef Rusli Abdullah. Mas Rusli, selamat pagi. Halo, selamat pagi Mas Marvin. Sehat ya? Sehat juga Mas Rusli. Iya Mas Rusli, ini jadi pertanyaan bersama dari masyarakat ini. Beberapa komoditas seperti minyak goreng, kemudian telur naik dan selalu naik jelang hari raya. Untuk case tahun ini, apa penyebabnya? Oke Mas, ada dua hal Mas. Pertama, itu secara umum ya, itu ada permintaan yang meningkat. Jadi ada interaksi supply and demand. Pertama karena memang ada Nataru, kan, Natal dan Tahun Baru, yang dibarengi dengan pelonggaran PPKM. Di awal kan disampaikan bahwa Nataru ini ada pengetatan Mas ya, tapi pada akhirnya dilonggarkan seperti itu, sehingga kita sekarang bisa lihat berbagai macam hotel dan restoran itu penuh Mas. Jadi di sini memang di sisi lain menggairahkan ekonomi, tapi di sisi lain itu akan meningkatkan permintaan. Nah, di sisi lain supply-nya itu agak terkendala seperti itu. Jadi memang tarikan supply and demand ini memang tidak hanya di Nataru aja Mas, kadang pas Lebaran ya dan puasa juga demikian seperti itu. Dan yang kedua adalah faktor kekhususan setiap komoditas tadi seperti disampaikan Pak Menteri ya. Pertama masalah saya cabai dulu deh. Cabai itu memang seasonal juga Mas. Kalau musim hujan memang harganya akan sedikit naik ya, karena memang suplainya agak terganggu seperti itu. Yang kedua adalah minyak goreng. Minyak goreng itu terkait dengan itu terkait dengan harga CPO kita, CPO ya. Ada referensi dari CPO itu kan internasional. Jika ada kenaikan harga pasti akan berpengaruh terhadap bahan bakunya, yakni CPO itu untuk minyak goreng. Yang ketiga telur. Telur itu ini Mas ada agak unpredictable ya seperti itu. Kita ingat di awal-awal tahun ini kan sempat jatuh ya. Jatuhnya harga telur itu, tapi sekarang naik setinggi-tingginya. Dan memang ada beberapa faktor faktor fundamental ya, benar bahwa memang harga pakan jagungnya semakin mulai meningkat. Bahkan bukannya di Indonesia Mas, secara global pun demikian, bahwa memang indeks harga pangan global juga meningkat ya, jagung semuanya lah seperti itu karena COVID. Kemudian terkait dengan telur juga masalah beberapa kebijakan dari peternak ya, mungkin itu perlu perhatikan masalah AFKID ini. Dan yang ketiga Mas, yang terkait dengan harga telur, saya mencurigai itu mungkin agak ada semacam di jalur distribusi itu ada yang bermain seperti itu. Mungkin ini hanya baru dugaan, tapi saya kira tadi disampaikan oleh pihak kepolisian akan menindak lebih lanjut, itu harus diapresiasi. Jangan sampai tiba-tiba ini Nataru harga telurnya tuh naiknya sangat signifikan ya, di mana beberapa bulan lalu itu sangat jatuhnya harga telur itu. Oke, Mas Rusli, kalau kita bicara soal tadi dugaan bahwa kemungkinan bahkan pihak kepolisian pun juga saat ini terus menyelidiki begitu ya. Indikasi ketika ada permainan itu, pengertian kepada masyarakat luas saat ini, apakah ditunjukkan dari hal-hal seperti harga yang tiba-tiba naik turun fluktuasi yang sangat tajam, atau seperti apa indikasi ketika kita melihat bahwa itu dugaannya akan ada permainan atau sudah ada permainan? Dugaannya gini Mas, pertama memang jarak antar harga di peternak sampai ke konsumen Mas, itu kalau memang sangat melebar itu perlu ditelusuri lebih lanjut ya. Kemudian masalah dengan AFKID ini kan bulan pertengahan tahun ini, apakah ini langsung akibat langsung terhadap kenaikan harga telur di akhir tahun ini Mas. Jika memang tiba-tiba bulan tahun depan Mas ya, bulan Februari Maret harga telur ini langsung normal kembali ya, kemungkinan ini akan ada memang dugaan adanya oknum yang bermain itu semakin kuat. Tapi kan ini Mas, sekali lagi ini kan baru dugaan ya, dan saya kira tadi dari kepolisian sudah melakukan konfirmasi akan menelisik lebih lanjut, kita harus apresiasi itu. Oke, Mas Rusli, kalau kita kembali kepada persoalan stok begitu ya, itu memang menjadi permasalahan yang memang harus selalu kita perhatikan, apalagi menjelang hari raya, demand-nya juga sangat tinggi. Tapi kalau kita bicara stok, bukankah ini semestinya sudah menjadi antisipasi dari pihak pemerintah, begitu ya, dan juga sejumlah pihak. Tapi kenapa selalu berulang di setiap momentum hari raya ataupun hari besar?
Oke, Mas. Ini memang untuk komoditas, oke Mas. Kalau cabai kan memang seasonal, memang musiman Mas ya, musim hujan demikian. Tapi yang memang kita harus akui bahwa ada semacam quote and quote kegagalan itu adalah di minyak goreng dan telur seperti itu. Karena memang dan saya kira ini Mas, selain masalah masalah mitigasi stoknya yang kurang optimal, juga masalah Covid Mas. Jadi Covid itu kan memperparah atau meningkatkan uncertainty seperti itu. Jadi ketidakpastian yang semakin meningkat lah, itu Mas. Ada fluktuasi yang memang kita nggak duga-duga. Yang paling contoh yang paling kita kendara adalah minyak goreng seperti itu. Nah, Oke. telur itu saya kira ini sesuatu yang mungkin agak sesuatu ini Mas. Jadi gini, ketika peternak itu ongkosnya naik ya seperti itu, mereka masa Covid kan, nggak tahu nih sampai kapan Covid ini kan, tiba-tiba oke mereka ada semacam kebijakan. Oke, di sisi lain harga pakan ternak mulai merangkak sedikit-sedikit, kemudian ada beberapa ternak yang mengatakan akhir dini seperti itu karena nggak mampu menanggung beban yang yang terus karena memang pembelian pangan pakan yang semakin meningkat. Di sisi lain telur itu di awal-awal tahun ini kan masih ada Covid ya, sehingga merasa ngapain saya harus memelihara pakan telur ini ayam ini dan sebagainya sehingga akhir dini. Nah tiba-tiba di akhir tahun ada oke PPKM diperlonggar sehingga demand-nya ada kenaikan Mas. Di sisi lain supply-nya itu belum terakselerasi secara sempurna Mas. Jadi dalam artian supply-nya itu belum 100% pulih karena memang ada kebutuhan akhir dan sebagainya. Itu memang ini Mas salah satu faktor yang mempengaruhi. Jadi memang faktor ini banyak sekali ya, dan setiap komoditas itu berbeda-beda ini penyebabnya. Tapi yang secara umum itu memang saya melihat itu ada kenaikan permintaan, sedikit permintaannya di akhir tahun ini. Oke, kalau saya spesifik mengenai harga minyak goreng begitu Mas Rusli, dikatakan bahwa BPD BKS akan menggelontorkan dana subsidi untuk minyak goreng ya yang dibeli dari produsen. Nah, seberapa signifikan subsidi ini akan berdampak untuk bisa pengendalian harga sebenarnya? Masalah signifikan apa tidaknya itu tergantung pada mungkin nilainya Mas. Apakah itu akan bisa mengkompensasi nilai yang sekarang berlaku di internasional untuk mengurangi selisih dengan harga yang biasanya seperti itu. Dan mungkin saya pribadi Mas belum ada hitungan angkanya, tapi saya kira itu tergantung pada nilainya Mas. Tapi ini Mas sekali lagi, selain ini ya terkait dengan minyak goreng, saya pribadi sepakat harus ada ini Mas kebijakan untuk melakukan hilirisasi minyak goreng. Dalam artian minyak goreng ini didorong untuk dibungkus dalam kemasan ya. Jadi tidak lagi dalam curah. Karena kalau dengan curah itu fluktuasinya lebih tinggi ya dibandingin kalau dikemas. Kalau dicurah kan dia penyimpanannya susah dan sebagainya. Tapi kalau dikemas dia akan lebih lebih tidak elastis terhadap kenaikan harga seperti itu Mas. Karena produksi tahun kemarin misalnya itu bisa masih ada ya stoknya di gudang misalnya tahun depan, sehingga itu bisa mengurangi kenaikan fluktuasi harga Mas. Beda dengan minyak curah. Jadi harus cepat-cepat diedarkan kan seperti itu. Oke, untuk minyak curah begitu ya. Tapi secara keseluruhan untuk harga komoditi ini itu keperkiraannya akan terkoreksi sampai kapan? Kemudian karena masyarakat juga saat ini banyak sekali yang bertanya-tanya, sampai kapan kami harus merasakan kenaikan harga yang cukup signifikan ini? Nah ini yang menarik nih. Jadi untuk tadi komoditas telur, minyak goreng ataupun cabai ya. Mungkin kalau cabai kuartal pertama tahun depan udah mulai reda Mas, Januari Februari kan. Satu karena memang sudah Natal udah lewat. Yang kedua mungkin beberapa daerah udah mulai mulai suplainya. Kemudian minyak goreng atau ya itu tergantung pada harga CPO Mas. Mungkin banyak perkiraan para pengamat ataupun para peneliti harga CPO ini akan terus naik hingga tahun depan sampai semester 1 2022. Harga telur saya kira mungkin kuartal pertama bulan depan ya, tahun depan Januari Februari udah mulai reda. Tapi yang menarik gini Mas, nanti komoditas impor kita yang lain, misalnya daging ataupun kedelai, ataupun makan mungkin gandum ya, kan takutnya gini, ketika tahun depan bulan kuartal kedua, ketika sudah misalnya musim semi di beberapa negara belahan utara udah mulai memasuki musim semi. Dan dengan asumsi Omikron udah terkendali, maka aktivitas di sana akan semakin bergeliat.
itu Betul. akan meningkatkan permintaan di sana, Mas. Jadi itu akan mengakselerasi permintaan global. Jadi mungkin nanti ada semacam demand shock yang kedua. Kalau di tahun ini kan ada demand shock energi ya, seperti itu. Nah tahun depan mungkin akan ada demand shock untuk komoditas pangan, ya kedelai Oke. ataupun daging. Dan ini eh, saya perkirakan mungkin kita harus siap-siap ataupun seharusnya memitigasi, Mas, apakah benar demikian. Dan saya Mhm. kira pemerintah harus memitigasi. Misalnya kalau kedelai minimal harus mengamankan kontrak ya sampai akhir tahun 2022. Jangan sampai kejadian kemarin ketika harga kedelai naik karena permintaan dari China yang Nah, meningkat tiba-tiba, kita nggak bisa bagian pasokan seperti itu. Dan itu oke. mulai sekarang harus dimitigasi, Mas. Kemudian terkait masalah Oke. daging juga, saya kira harus sama halnya, jangan sampai ada semacam demand shock ya, tiba-tiba permintaan yang tinggi karena Nah, memang ada pemulihan yang lebih cepat dengan asumsi Omikron terkendali, Mas, seperti itu. Jadi betul. untuk tiga komoditas tadi mungkin pasca Nataru akan lebih meredam seperti itu, Mas, harganya. Tapi di tahun depan di kuartal 2 itu takutnya adalah di harga-harga pangan yang kita masih Mhm. impor. Masih ada komponen impornya ya, Mmm, kedelai, betul. daging, dan mungkin bahkan bawang putih, Mas, seperti itu. Oke, demand shock-nya tidak hanya dari luar, tapi juga dalam negeri juga patut diantisipasi begitu, Mas Rusli ya? Bisa ya, betul, Mas. Itu bisa dengan asumsi bahwa Omikron tidak menyerang ya, tidak menyebabkan Mhm ini, mhm. Mas, tidak menyebabkan apa namanya gelombang ketiga seperti itu. Oke, Mas Rusli kalau kita bicara Satu soal lagi, Mas, solusi satu lagi, Mas. silakan silakan. Meskipun demikian ya, di tengah kenaikan harga telur, kenaikan harga minyak goreng, kita ada satu hal lain yang kita patut syukuri. Apa? Harga beras yang stabil. Mhm. Kenapa demikian? Oke. Selama harga beras stabil, kita nggak akan terlalu repot, Mas, apa namanya, terkait dengan harga kenaikan harga pangan ini. Karena kan beras ini pokok, Mas, ya, dan dia di inflasi itu sangat Mhm. penimbangannya sangat besar dibandingkan dengan cabai, dibandingkan dengan minyak goreng. Tapi Oke. meskipun demikian, kita nggak bisa bilang harga beras aman, stabil, tapi kita mengesampingkan kenaikan harga-harga yang lain. Tetap harus diperhatikan seperti itu. Tapi Mhm setidaknya mhm. ketika harga beras kita stabil, kita akan ibaratnya lebih 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 aman lama seperti itu, Mas. Takutnya kalau Oke. harga beras sampai fluktuasi naik tiba-tiba, wah itu bisa chaos lah, karena kan kita masih masalah perut ya, itu masih Baik. menjadi sesuatu yang utama seperti itu, Mas. Oke, satu sisi Mas Rusli terakhir saya harus garis bawahi juga mengenai langkah dari Menteri Erlangga yang menyatakan bahwa akan menggelar operasi pasar sebagai solusi jangka pendek begitu. Seberapa signifikan operasi pasar ini bisa menstabilkan harga di tengah demand yang masih sangat tinggi? Oke, Mas. Dari tiga komoditas tadi, Mas, ya, telur, Mhm. cabai ataupun Minyak. minyak goreng, Mhm. yang paling bisa dilakukan oleh pemerintah intervensi hanya minyak goreng, Mas. Cabai Oke. pemerintah mah punya stok, nggak punya mereka, ya kan? Telur, pemerintah punya stok, nggak punya kan? Nah, tapi kalau minyak goreng, mereka bisa intervensi melalui BPKS ya, Badan Pengelola ini dana sawit, seperti itu, Mas. Jadi Oke. saya kira Tapi untuk dari yang itu cuman lainnya? minyak goreng aja, Mas, yang mungkin intervensinya bisa langsung ya dilakukan oleh pemerintah. Tapi untuk komoditas yang lain, saya Mhm. kira agak sulit. Oke oke. Kita nantikan seperti apa tentunya hasil dari Menteri Koordinator Perekonomian kita untuk bagaimana langkahnya untuk pengendalian harga yang sudah terlanjur naik begitu di pasar. Terima kasih Mas Rusli Abdullah, peneliti Ya, Center of Foods, sama-sama, Mas Energy and Martin. Sustainable Development Indef sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi Mas Rusli. Terima kasih.